Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, dengan topik berdamailah dengan sensasi asam lambung psikosomatis akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah berdamailah dengan sensasi asam lambung psikosomatis akan membaik. Teman-teman semua, berdamai ya, berdamai dengan sensasi ya. Ini baik yang bersifat sensasi fisik maupun yang bersifat sensasi psikis. Mengingat bagi teman-teman sekalian ya yang terutama sensasinya kadang masih penuh ya, entah itu merasakan sensasi fisik ya seperti mungkin keliengan, kepala berat, pusing-pusing ya, kemudian mata buram, telinga berdenging, mulut asam ya, kemudian kadang untuk makan mual ya, yang lehernya kaku, yang badannya tegang-tegang ya, pegel-pegel, kemudian dada terasa panas, nyeri ya, kemudian apa ya, kadang senut-senut dan lain sebagainya, sampai dengan mengganjal di ulu hati ya, yang perutnya kadang masih suka kembung, begah, sembelit ya, perih. Nah itu bermacam-macam. Nah itu semuanya adalah bentuk-bentuk daripada sensasi fisik ya, termasuk yang kadang kaki, tangan itu masih merasa dingin ya, badan juga cenderungannya dingin ya, sampai-sampai kadang sulit untuk berkeringat ya. Itu ini semuanya adalah sensasi ya, sampai dengan yang jalan ini terasa kadang masih goyang ya, kemudian apa ya, pokoknya banyak sekali lah ya. Banyak sekali sampai dengan sensasi-sensasi yang psikis juga. Yang psikis contohnya kita masih selalu merasa cemas ya, merasa takut untuk keluar rumah, untuk bepergian ya, bahkan takut makan obat itu aja pernah ya, saya juga takut seperti itu. Kemudian makan makanan juga pernah takut juga ya, karena kalau setelah makan biasanya kadang ada reaksi yang tidak nyaman di badan sehingga menjadikan kita takut ya. Kemudian khawatir ya, rasa-rasa khawatir, rasa was-was ya, khawatir dengan mungkin kondisi keluarga, dengan kegiatan-kegiatan yang kita jalani, termasuk dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya ya. Nah ini semuanya ini bertumpu pada jiwa kita ya, pada perasaan kita, pada emosi kita ya, pada pikiran kita, yang ini yang kadang juga harus kita bisa berdamai ya, berdamai dengan semuanya itu ya. Walaupun sebenarnya sensasi, entah itu sensasi fisik, entah itu sensasi psikis, yaitu ya di dalam kita mensikapi tidak harus selamanya berdamai ya. Mungkin ada yang harus kita lawan ya, harus kita lawan. Kemudian ada yang harus kita terima ya. Tetapi yang lebih bijak ini memang harus berdamai teman-teman ya. Artinya berdamai itu kita menerima. Nah setelah menerima kita apa ya, ya tetap kita mensyukuri keadaan. Nah akhirnya kita memutuskan untuk berdamai dengan sensasi. Dengan seperti itu maka
jauh akan menjadi lebih damai di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita ya, di dalam perasaan kita. Akhirnya kita menjadi bisa mengontrol diri. Nah, dengan kita bisa mengontrol diri, nah akhirnya kita juga akan mudah untuk mencari solusi-solusinya atau kita melakukan treatment-treatmentnya dalam ikhtiar penyembuhannya. Nah, oleh karena itu pada session kali ini ya saya fokus untuk berdamai dengan sensasi. Insya Allah dengan berdamai maka penderitaan asam lambung psikosomatis ya ini akan lebih cepat membaik, teman-teman. Ini pengalaman yang saya jalani itu seperti itu ya. Nah, begini teman-teman ya. Berdamai dengan sensasi itu kan dibagi dua lah ya. Ada sensasi fisik dan ada sensasi psikis. Nah, yang pertama saya ingin bercerita tentang sensasi fisiknya dulu ya. Jadi kita mencoba berdamai dengan sensasi fisik ya. Nah, contohnya ya, misalkan sensasi yang sering muncul ya, katakanlah misalkan di seputar perut ya, di seputar perut mungkin perut masih merasa sering begah, sering kembung, sering sembelit ya, perih ya, seperti rasanya penuh ya, pokoknya nggak nyaman lah ya, itu seperti itu. Nah, itu cara berdamainya ini memang ya pertama kita memang berusaha menerima apa yang sedang kita alami ya, kita terima ya, maksudnya tetap kita syukuri saja ya, jangan sampai istilahnya kita mengumpat ya, marah-marah. Nah, ini akhirnya justru akan menambah ya, maka kita terima kemudian kita berdamai ya. Nah, berdamai dengan jalan kita sambil berikhtiar bagaimana caranya supaya contohnya tadi sensasi yang muncul contohnya di perut ya tadi yang saya sebutkan itu akan cepat normal kembali, itu seperti itu. Nah, contohnya misalkan ya setelah kita merasakan perut nggak nyaman, nah mungkin bagi yang masih mengonsumsi obat ya, katakanlah punya obat dari dokter misalkan, ya itu kita konsumsi saja ya, itu juga termasuk satu hal untuk mendamaikan ya. Nah, selain itu, nah mungkin kita punya usaha-usaha yang lain lah, usaha-usaha yang lain dalam rangka mendamaikan perut kita. Selain kita misalkan minum obat, nah bisa juga mungkin ya dengan minum air hangat ya, minum secukupnya, jangan sampai kurang ya. Kemudian mungkin minum air kunyit. Nah, ini dalam rangka mendamaikan ya. Jadi setelah pikiran kita memutuskan kita berdamai dengan sensasi, nah kemudian ada langkah ya. Jadi real begitu ya. Nah, contohnya itu ya, minum obat, minum air kunyit, nah kemudian minum air hangat ya, atau mungkin diolesi minyak angin ya. Nah, ini semuanya adalah usaha untuk mendamaikannya. Nah, dengan seperti itu maka karena kita sudah mencoba untuk berdamai ya, akhirnya pikiran kita juga menjadi lebih tenang. Nah, akhirnya nanti juga akan menjadi membaik, teman-teman ya, menjadi membaik itu. Jadi kita dasarnya jadi kita terima, kemudian kita mencoba berdamai. Nah, itu di setiap sensasi, teman-teman ya. Ya, sensasi apa saja yang muncul ya. Kalau tadi kan contohnya misalkan di seputar perut ya. Nah, sensasi yang lain ya sama, misalkan sensasi katakanlah keliengan ya, keliengan. Ya sama seperti itu. Jadi yang pertama ketika kita menerima itu lebih baik lagi kita afirmasikan kata-kata positif ya. Contohnya misalkan sebagai bentuk kita mensyukuri ya. Jadi walaupun saya keliengan ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, dan
sensasi hanya numpang lewat, misalkan seperti itu ya. Jadi selalu kita katakan, kemudian kita tepukan ke dada. Nah ini nanti jauh akan lebih tenang, secara mentalnya kita akan lebih tenang. Nah kemudian untuk usaha-usaha lain dalam rangka kita berdamai ya, nah itu ya sama ya, mungkin kita bagi yang mungkin masih minum obat ya boleh minum obat ya, kemudian kita mungkin pakai minyak angin, mungkin pakai apa, minum air hangat. Nah itu ya lakukan saja seperti itu. Mungkin kita sedikit makan, nah itu langsung lakukan. Ketika ada sensasi itu kita harus ada upaya untuk berdamai ya. Nah dengan seperti itu nanti sensasi itu juga akan mudah menghilang teman-teman ya. Tetapi kalau ketika ada sensasi datang, nah kemudian kita hanya merasakan ya, merasakan sakitnya sensasi, yaitu yang akan menjadi ya itu. Tapi itu kita harus berusaha berdamai. Jadi kita terima, kemudian kita berdamai, kemudian kita di dalam berdamai itu melakukan sesuatu. Itu maksud saya ini merilkan perdamaian kita itu loh, yaitu dengan cara itu kita mendamaikan diri kita sendiri gitu loh, dengan mungkin kita bergerak ya, jangan hanya termenung duduk saja. Nah, bila perlu ya kita sedikit jalan ya, mungkin jalan di dalam rumah juga tidak apa-apa ya, atau mungkin keluar rumah. Nah ini juga biasanya akan merubah situasi sensasi itu jauh akan menjadi lebih nyaman itu. Nah itu contohnya seperti itu teman-teman. Nah itu termasuk sensasi-sensasi yang lain ya. Contohnya yang misalkan jalan itu juga masih sempoyongan ya, kadang goyang ya, seperti mau jatuh dan sebagainya ya. Nah itu setelah kita berusaha menerima dan berdamai ya dengan sensasi itu, maka kita harus lakukan ya. Lakukan apa? Ya lakukan kegiatannya apa? Ya berjalan gitu. Jalan, tetapi jalannya pelan teman-teman ya. Dulu saya seperti itu ketika jalan masih seperti goyang itu, ketika jalan itu saya langkahnya pelan ya, pelan, bahkan sambil melangkah itu sambil ini bertakbir seperti itu ya, bertahlil, bertakbir, pokoknya membaca ayat-ayat yang saya bisa itu. Nah itu akhirnya menjadi seperti ada energi baru ya, akhirnya menjadi kuat, menjadi berani ya, akhirnya ya sebenarnya nggak apa-apa itu, yang penting kita pelan dulu. Jadi kita pokoknya seperti anak kecil lah, seperti bayi ya, seperti balita yang baru latihan berjalan. Jadi melangkahnya seperti itu ya, jadi pelan itu tapi pasti seperti itu. Nah ini memang karena kita sudah terkena anxiety psikosomatik, sehingga mental ini juga kadang mengacaukan. Nah, akhirnya kita yang dulunya itu mau kemana saja itu berani, nah itu menjadi penakut itu, seperti itu ya. Ini wajar ya. Maka dari itu setelah kita paham, maka ya kita sadari saja. Setelah itu kita mencoba berdamai dengan sensasi itu. Nah caranya seperti tadi, jadi tetap kita lakukan ya sesuai dengan kemampuan, tetapi kita harus ada progres teman-teman ya. Dengan seperti itu jadi pokoknya kita latih terus ya, jadi lama-lama kita akan terbiasa dan akhirnya bisa gitu. Jadi bisa karena terbiasa ya, itu memang latihan itu unsurnya seperti itu. Oke ya, nah ini semua itu tadi adalah contoh-contoh kita berdamai dengan sensasi yang bersifat fisik ya. Nah kemudian sekarang yang kedua yaitu berdamai dengan sensasi psikis ya. Berdamai dengan sensasi psikis. Nah ini juga banyak sekali ya, banyak sekali. Sensasi psikis itu ya, yang hubungannya dengan kejiwaan kita, dengan mental kita, dengan pikiran kita ya. Nah ini sensasi-sensasi psikis. Contohnya kita masih selalu merasa cemas ya, merasa was-was, merasa khawatir, kemudian
ragu-ragu ya, kemudian merasa bersedih, merasa tidak percaya diri ya, bahkan merasa takut ya. Nah, ini yang klimaknya sampai dengan kita merasa takut misalkan seperti itu. Nah, ini sensasi psikis yang sering kita rasakan ya, khususnya bagi kita yang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis gitu. Nah, itu juga caranya kita harus berdamai teman-teman ya. Nah, berdamainya bagaimana caranya? Ya contoh misalkan kita takut ya, takut mati lah seperti itu ya. Nah, ini memang harus ini kita harus punya istilahnya apa ya, dasar pemikiran kenapa kita harus misalkan takut ya. Jadi itu tidak perlu kita takuti ya, kematian tidak perlu kita takuti karena itu semua adalah rahasia Allah ya. Kalau memang Allah menghendaki ya siapapun ya, kapanpun itu bisa saja ya, tetapi ketika Allah belum menghendaki ya itu kita akan baik-baik saja. Artinya apa? Artinya contohnya ada orang yang sudah sakit parah ya, bahkan sudah divonis oleh dokter tinggal hanya beberapa hari. Ini itu juga buktinya mereka bisa sembuh ya, bisa sembuh kemudian akhirnya sehat kembali. Tapi sebaliknya ya, orang yang kelihatannya sehat, segar, bugar ya, tidak terkena penyakit apa-apa ya kelihatannya, tapi tiba-tiba mati mendadak, itu pun ada. Nah, itu sebagai bukti bahwa kematian itu adalah memang rahasia Allah yang tidak perlu kita takuti ya. Nah, dengan kita punya mindset pikiran seperti itu, nah itu maka nanti juga kita terima saja, jadi kita syukuri saja ya, ketika kita punya ada rasa takut, contohnya takut seperti itu ya, yaitu kita anggap wajar saja ya. Mungkin semua orang juga memiliki rasa takut seperti itu ya, tetapi yang penting tidak perlu berlebihan, karena pada dasarnya contohnya tentang kematian itu kan ya memang rahasia Allah. Ya udah, kita pokoknya selalu memohon ya, mudah-mudahan kita diberi kesembuhan, diberi kesehatan, yaitu insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, dengan maha pengasih dan maha penyayangnya ya. Kita pokoknya pasrah saja. Nah, insya Allah nanti jauh ya, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita jauh menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai. Makanya konsepnya dalam segala hal kita siap untuk berdamai ya. Sesuai dengan tema kali ini, maka berdamai dengan sensasi. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya misalkan seperti itu. Nah, bahkan kita kadang punya rasa-rasa yang lain ya, mungkin kita kadang emosi tinggi ya, karena mungkin ada hubungan yang mungkin kurang harmonis, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan tetangga, entah itu dengan kerabat, teman, saudara, dan lain sebagainya. Kadang kan kita juga punya emosi. Nah, itu kecenderungannya di saat kita sedang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu kecenderungannya emosi itu lebih sensitif ya, lebih gampang naik. Nah, maka dari itu ya selalu saja kita selalu siap untuk berdamai ya, sehingga ketika kita mungkin ada sedikit sedikit bukan konflik ya, tapi ketidakharmonisan ya, mungkin dengan siapa saja ya, kita siap untuk berdamai. Dengan seperti itu kita mungkin dengan langkah kita memaafkan ya, atau mungkin kita tetap tidak menganggap itu sebagai suatu ganjalan psikologis, tapi kita langsung bersikap biasa-biasa saja. Nah, ini akan menjadi lebih rileks ya, karena kita berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan, apapun situasinya ya, apapun nuansanya, pokoknya kita terima, kemudian kita mencoba untuk berdamai dengan
cara kita menunjukkan sikap-sikap kita yang lebih baik lah, lebih baik kepada mereka ya, kepada orang lain, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Nah, ketika semuanya itu akan baik-baik saja, maka emosi juga akan stabil ya, kemudian secara perasaan kita juga tidak menderita, tidak merasa bersedih ya, tidak merasa tersakiti ya. Akhirnya akan jauh lebih gembira, menjadi lebih bahagia, menjadi senang, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa. Nah, akhirnya menjadi jauh lebih rileks ya, karena kita punya konsep untuk berdamai berdamai dengan sensasi, baik itu yang sensasi fisik maupun yang psikis. Dengan seperti itu maka ya penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis itu akan lebih cepat membaik atau akan menjadi cepat sembuh. Oke teman-teman ya, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.